Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Wonogiri TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali pada episode kali ini, edisi khusus tayangan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak seluruh pemirsa Wonogiri TV yang berbahagia untuk berdiskusi mengenai niat, niat dalam puasa. Ada perbedaan di antara ulama mengenai niat. Apakah niat berpuasa cukup dilakukan sekali dalam selama bulan Ramadan, atau harus ditabyid, harus ditakyin, dilafadzkan pada setiap malam? Di sini ada dua pendapat. Kalau kita mengacu kepada pendapatnya Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hukum tabyidun niyat inda kulli lailatin min syahri Ramadan hukumnya wajib. Artinya kita wajib niat setiap malam, pada tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Jadi mulai di pertama sampai di hari yang terakhir itu wajib diniati setiap malam. Jadi niatnya nawaitu soma ghodin, begitu kan? Soma ghodin, untuk puasa besok. Nawaitu soma ghodin an adai fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, di sana ada pendapat yang berbeda, yaitu yang diikuti oleh kelompok Imam Maliki, ya. Imam Maliki mengatakan bahwa niat pada bulan Ramadan, niat puasa Ramadan cukup diniati sekali dalam satu bulan. Nah, ini coba kita ngambil sisi manfaat, ya, dari kedua pendapat ini, dan kita usahakan untuk melakukan kompromisasi atau sinkronisasi mengenai dua pendapat ini. Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap malam itu harus diniati, karena beliau mengatakan setiap malam atau setiap hari pada bulan Ramadan itu dihitung ibadah mustaqillah. Jadi hari ini dengan hari besok dalam kaitannya dengan puasa itu dihitung masing-masing hari itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah sendiri, sehingga masing-masing mempunyai haknya sendiri. Jadi yang untuk hari ini tentu tidak sama dengan ibadah mustaqillah yang untuk hari besok dan seterusnya. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita harus meniati setiap malam dari bulan Ramadan itu masing-masing dengan niat tersendiri. Nah, problemnya apabila kita lupa, ini apalagi secara sengaja, ya, kita lupa entah karena apa, begitu tertidur atau bagaimana, sehingga kita tidak niat di malam itu. Nah, ini kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, konsekuensinya berarti hari itu puasa kita dianggap tidak sah, ya, karena niat kita tidak ada. Karena niat ini mempunyai peran yang sangat penting menentukan
terhadap ibadah kita itu. Jadi kalau niatnya nggak betul, niatnya nggak ada, ya sudah, ibadahnya dianggap tidak ada. Meskipun secara prakteknya orang yang lupa niat di malam hari, dia tidak boleh juga terus makan sesukanya, dia harus imsak ya, dia harus tetap menahan, tidak boleh makan minum sesukanya. Tetapi secara ibadah dia tidak dihitung ya, dia artinya dia harus qadha nanti begitu. Nah, coba kita ambil sisi ininya ya. Ini repot, ini memang berat ini. Ada pendapat yaitu dari kelompok Imam Malik ya, dari mazhab Malikiyah mengatakan bahwa niat di dalam bulan Ramadan, niat puasa bulan Ramadan itu cukup sekali. Artinya satu kali niat itu sudah cukup bisa mengcover seluruh puasa selama bulan Ramadan. Jadi nawa itu bukan soma ghatin begitu, jadi ya nawa itu soma syahri Ramadan. Jadi niat ingsun puasa selama bulan Ramadan. Jadi bukan soma ghatin begitu ya. Tentu ini kalau dicari kalau dilihat dari perspektif Imam Syafi'i, tentu melakukan sebuah generalisasi bahwa masing-masing hari itu berarti sudah sudah dianggap atau sudah terwakili oleh satu niat gitu. Padahal di masing-masing niat itu dibutuhkan untuk masing-masing atau tiap-tiap malam. Nah, kita mencoba menjamekkan di antara keduanya ini ya. Oleh karena itu, jadi karena kita tadi di kelemahannya Imam Syafi'i, tentu ketika kita lupa, ini repot jadinya kan. Tapi Imam Malik juga begitu. Kalau kita niat satu kemudian untuk semuanya, kita tidak tahu di dalam perjalanan puasa di hari-hari berikutnya kayak apa, kita nggak tahu. Apakah kemudian bisa diniati dengan satu niat yang pertama, ini juga perlu dikritisi. Oleh karena itu ada pendapat yang tengah-tengah barangkali begitu. Jadi tetap kita mengikuti Imam Syafi'i, yaitu ditabyid setiap malam, tetapi tetap diniati juga untuk semuanya. Jadi ada niat di mana niat ini satu yaitu untuk hari besok, dan juga diniati untuk seluruh hari selama bulan Ramadan. Ini yundabu ya, disunatkan untuk niat anjami'i al-layali ya, seluruh malam yang ada di bulan Ramadan. Ini tujuannya apa? Ketika dijamakkan, ketika kita lupa, tidak tabyitun niyah di waktu malam, itu kita masih melakukan atau mengikuti pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa kita cukup melakukan niat hanya satu kali. Cuma di sini nanti ada problem soal talfik ya. Talfik itu mencampur adukkan ibadah ya, tidak atau dalam satu qadhiyah tapi beda-beda. Jadi kalau kita mengikuti Imam Syafi'i mulai dari syarat, rukun sampai yang membatalkan, tentunya mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau kita mengikuti Imam Malik mulai dari niat, syarat, rukun sampai yang membatalkan, tentu harus mengikuti Imam Malik. Di sini memang ada perbedaan di antara ulama juga bagaimana menyikapi talfik. Ini kan nanti terjadi semacam talfik ya. Jadi dikala kita lupa, tidak niat di waktu malam, kita mengambil pendapatnya Imam Malik yang memperbolehkan niat satu kali untuk seluruh malam selama bulan Ramadan. Nah, ini ada beberapa pendapat di antara ulama mengenai talfik. Yang ketat tetap mengatakan bahwa itu tadi, jadi harus konsisten begitu ya. Kalau ikut Imam Syafi'i ya seluruhnya dari mulai niat sampai membatalkannya nanti mengikuti Imam Syafi'i. Tapi kalau mengikuti Imam Malik, maka mulai dari niat sampai yang membatalkan harus mengikuti Imam Malik. Ini yang ketat ya.
kita tidak usah mengikuti yang ketat-ketat begitu ya. Jadi dalam konteks ini ada banyak hal, misalnya dalam konteks puasa, misalnya dalam konteks membatalkan atau yang membatalkan wudhu misalnya ya, dalam kondisi-kondisi tertentu kita perlu melakukan talfik, mengikuti pendapat ulama yang tidak terlalu ketat. Jadi dalam satu qodiyah begitu istilahnya ya, itu yang penting kita tahu pendapatnya. Oke, Malik seperti ini, mari kita ikuti. Kemudian Syafi'i seperti ini, oke, saya tahu ini pendapatnya Syafi'i seperti ini, saya ikuti. Tidak harus mulai dari awal sampai akhir semuanya diikuti. Kalau mau seperti itu berarti kita kan pindah mazhab secara total ya. Misalnya kalau dalam kasus tertentu, misalnya ketika kita pergi ke tanah suci misalnya, ketika kita mau tawaf, ketika kita mau sa'i, disyaratkan harus harus suci ya, harus wudhu dan sebagainya. Kalau kita ketat dengan mazhab Imam Syafi'i rasanya juga berat ya, berat karena kita selalu bersentuhan dengan perempuan kalau kita laki-laki, atau bersentuhan dengan perempuan kalau kita laki-laki, atau bersentuhan dengan laki-laki kalau dia perempuan. Itu tidak bisa terhindarkan karena di sana juga banyak orang yang berpendapat atau mengikuti pendapatnya Imam Malik, juga Imam Abu Hanifah begitu ya, termasuk Imam Malik yang mengatakan bahwa iltiqaul basyarah bainan nisa, bainar rijal wan nisa itu tidak membatalkan kalau tidak muncul syahwat. Nah, ini kan sering dipakai juga dalam konteks kita niat ya, kita niat Ramadan tadi begitu. Jadi nanti mari tetap tabiyitun niyah, karena ini adalah sebagai bentuk konsistensi kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tapi juga disunnahkan meniatinya untuk seluruh malam yang ada di bulan Ramadan. Jadi sekali nanti untuk semuanya. Nah, dengan harapan kalau nanti misalnya lupa, apabila kita sudah niat untuk semuanya, kita masih ada ulama yang berpendapat puasanya adalah sah ya. Soal tadi masalah berarti ada pencampuran, ada talfik dan sebagainya, kita ngambil yang ringan-ringan saja, tidak usah yang mengikuti pendapat bahwa untuk talfik itu tidak diperbolehkan itu, karena akan terjadi pencampuran mazhab di antara satu imam dengan imam yang lain. Kita mengikuti yang ringan-ringan saja. Begitu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan mengenai niat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah, keberkahan dari Allah selama kita menjalankan puasa pada bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada episode yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.